Perkenalkan, nama saya Alessandro Edison Jululu dengan NIM 20030200061, jurusan Administrasi Bisnis kelas C semester 1. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai pengantar sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk dipelajari. Di dalam sosiologi kita mempelajari banyak hal tentang interaksi sosial, masyarakat, dan dinamikanya. Selain dari pengertian tersebut, para pakar ahli sosiologi pun banyak yang memberikan pendapatnya mengenai apa definisi sosiologi. Definisi sosiologi menurut Pitrim A. Sorokin mengartikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Gejala yang dimaksud hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial ini contohnya adalah gejala politik dan gejala hukum, gejala ekonomi dengan moral, gejala agama dan moral. Dan untuk gejala non-sosialnya contohnya adalah gejala biologis dan gejala geografis. Definisi sosiologis menurut Rothschild dan Warren mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok sosial. Definisi sosiologi menurut William F. Orgun dan Mayer F. Lincoln. Definisi sosiologi berdasarkan pendapat William F. Orgun, Mayer F. Lincoln adalah proses penelitian ilmiah yang dilakukan terhadap interaksi sosial masyarakat yang menghasilkan organisasi sosial. Definisi sosiologi menurut Selo Semarjan dan Selo Semardi. Selo Semarjan dan Selo Semardi memberikan definisi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur sosial, proses dan perubahan sosial. Definisi sosiologi menurut Karel J. Verger. Karel J. Verger mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang meninjau perilaku manusia yang terkait dengan struktur sosial kemasyarakatan, di mana struktur sosial kemasyarakatan yang dimaksud ini telah dibentuk serta dilaksanakan secara bersama. Munculnya sosiologi menurut Peter R. Berger. Munculnya sosiologi menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sebagai hal-hal yang memang sudah seharusnya demikian. Benar nyata menghadapi apa yang oleh Berger disebut tears to the taken for granted world. Manakala hal-hal yang selama ini menjadi pegangan manusia mengalami krisis, maka mulailah orang melakukan renungan sosiologis. Sosiologi dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis Auguste Comte yang akhirnya lebih dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa Émile Durkheim, ilmu sosial Prancis yang kemudian berhasil melembagakan sosiologis sebagai disiplin akademis. Selanjutnya, Comte membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum-hukum yang statis yang menjadi dasar adanya masyarakat, sedangkan sosiologi dinamis memusatkan perhatian mengenai perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kebudayaan bersifat superorganik adalah sebutan kebudayaan yang diberikan oleh Melville J. Berkowitz, disebut sebagai superorganik karena kebudayaan diwariskan turun-temurun dan satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat silih berganti karena adanya kelakuan dan kematian. Pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan dalam arti luas merupakan kreativitas manusia seperti cipta, rasa, dan karsa dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia selalu melakukan kreativitas untuk memenuhi kebutuhannya seperti biologis, sosiologis, psikologis yang diseimbangkan dengan ancaman, gangguan,
hambatan tantangan dari lingkungan alam dan sesuainya. Definisi kebudayaan menurut Taylor. Kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh oleh manusia yang sebagai anggota masyarakat. Selose Marjan dan Selose Mardi mengartikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta kerasa. Karya meliputi produk teknologi dan kebendaan lainnya. Karsa rasa memiliki jiwa manusia yang selaras dengan norma dan nilai sosial. Cipta memiliki kemampuan kognitif dan mental untuk mengamalkan apa yang diketahuinya. Unsur normatif kebudayaan sebagai berikut. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, misalkan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan dan tidak sesuai dengan keinginan. Unsur-unsur berhubungan dengan apa yang seharusnya, seperti bagaimana cara seharusnya orang berperilaku. Pengertian entosentrisme dan xenosentrisme. Entosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga, tidak berharga, dan lain-lain. Contoh entosentrisme menyebut dirinya sebagai orang terpilih, ras unggul, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, terbelakang, dan lain-lain. Pengertian xenosentrisme ialah suatu pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing. Contohnya, McDonald lebih prestisius dibandingkan ayam goreng di Bogerek. Sosialisasi menurut Peter L. Berger berbeda dengan makhluknya lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri insting. Manusia tidak dibekali oleh naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Pengertian sosialisasi menurut Peter L. Berger. Sosialisasi ialah proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Adapun yang dipelajari ialah peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma maupun kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut George Herbert Mead, sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibagi melalui beberapa tahap sebagai berikut. Tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya. Tahap siap bertindak. Dalam tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran, kemudian menempatkan diri pada posisi yang lain untuk meningkatkan sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Agen-agen sosialisasi menurut Fulker dan Jacob, ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan sekolah. Yang pertama, keluarga. Secara sosiologis, keluarga terbagi menjadi 2, yaitu nuclear family atau keluarga inti dan extended family, keluarga luas. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, saudara kandung, dan atau saudara lainnya yang tinggal di dalam satu rumah dan dalam waktu yang cukup lama. Peranan orang tua pada tahap sosialisasi ini sangat penting karena apa yang terjadi dalam antara anak dan orang tua tidak diketahui oleh orang luar. Yang kedua, kelompok bermain. Setelah anak beranjak besar, maka agen sosialisasi selanjutnya adalah pada kelompok bermain, yaitu teman-teman sebaya. Pada tahap ini, anak-anak memasuki game stage
ia memulai mempelajari aturan-aturan yang mengatur peranan-peranan orang yang kedudukannya sederajat. Kalau di dalam keluarga, anak-anak berinteraksi dengan orang dewasa, tetapi di dalam kelompok bermain ini, anak-anak menemukan dunia yang berbeda dan menemukan kemampuan baru bersama teman bermainnya. Yang ketiga, sekolah. Menurut Dreven, di sekolah anak dituntut agar mempunyai tanggung jawab yang lebih karena semua pekerjaan yang diberikan sekolah tidak bisa dikerjakan dengan mengharapkan bantuan dari orang tua seperti ketika di dalam keluarga. Guru akan menuntut seorang anak untuk mandiri dan tidak bergantung lagi kepada orang tua. Dari pandangan Dreven, kita dapat melihat bahwa sekolah merupakan suatu jenjang peralihan antara keluarga dan masyarakat. Yang keempat, media massa. Media massa sebagai bentuk komunikasi masyarakat secara luas terdiri dari media cetak dan elektronik memberikan pengaruh yang cukup penting bagi masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan sosial. Dengan adanya interaksi sosial tersebut maka terjadi proses sosial. Menurut Gilil, menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosialitatif meliputi persaingan dan pertingkaian. Ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai berikut akibat adanya interaksi sosial. Yang pertama, proses yang asosiatif yang terbagi ke dalam 3 bentuk khusus lagi. Akomodasi adalah suatu proses di mana seorang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain, yang pertama mengurangi pertentangan, yang kedua mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, yang ketiga memungkinkan kerjasama, yang keempat mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan yang asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Yang kedua, proses yang disosiatif yang mencakup persaingan yang meliputi kontravensi dan pertentangan atau pertikaian. Dikemukakan oleh Kimball Young dalam Sojourner Suecanto. Bentuk-bentuk proses sosial adalah yang pertama, oposisi yang mencakup persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Yang kedua, kerjasama yang menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, diferensiasi yang merupakan suatu proses di mana orang per orang di dalam masyarakat memperoleh hal-hal dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan orang-orang lain dalam masyarakat atas dasar perbedaan usia, seks, dan pekerjaan. Diferensi tersebut menghasilkan sistem-sistem lapisan dalam masyarakat.